podcast Bincang Ramdhani. Di sini aku mau ngebahas tentang situasi yang juga sedang marak terjadi seperti video sebelumnya. Nah, aku mau ngebahas tentang kenapa ketika kita menuangkan hand sanitizer di tangan kita itu bisa terasa dingin. Aku bakal bahas semuanya secara tuntas dengan sudut pandang fisika. Kita mulai sekarang. Oke, jadi di masa pandemi seperti ini kan, kebersihan itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi kemana-mana semua orang itu membawa tisu basah, membawa hand sanitizer, memakai masker seperti itu. Nah, ada satu kejadian unik nih. Kenapa ketika kita menuangkan hand sanitizer ke tangan kita itu terasa dingin. Nah, aku mau ngebahas ini secara fisika. Jadi gini, sebelum kita ngebahas tentang kenapa tangan kita ketika diberikan hand sanitizer itu bisa terasa dingin, kita harus tahu dulu apa itu suhu. Nah, suhu itu merupakan ukuran panas dinginnya suatu zat yang ditentukan oleh kandungan kalor di dalamnya. Nah, kalor adalah jenis energi yang menyebabkan panas. Jadi semakin banyak kandungan kalornya, maka suhu zat itu akan semakin tinggi, dan semakin sedikit kalornya, maka suhu pada zat itu akan semakin rendah. Jadi hal ini berlaku pada situasi seperti ini. Kemudian kita juga harus paham nih, kita kan suka ngerasa panas, suka ngerasa dingin, kadang kita suka ngerasa ya ampun panas banget sih hari ini kayak gitu. Tapi kadang ada orang juga yang merasa bahwa aku ngerasanya dingin kok, kamu ngerasanya panas, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita rasakan pada tubuh kita ini, kayak misalnya panas, dingin, seperti itu bukanlah suhu yang ada di sekitar lingkungan kita, tapi itu merupakan suhu yang ada di tubuh kita sendiri, seperti itu. Nah, memang suhu tubuh kita ini memang dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitar. Nah, jadi jika kita di suhu lingkungan itu terasa lebih panas, maka kita akan merasa suhu lingkungan itu suhunya lebih tinggi daripada suhu tubuh kita, maka lingkungan akan mentransfer kalornya ke tubuh kita sehingga kita akan merasa panas. Jadi suhu yang kita alami itu adalah keadaan suhu yang kita rasakan itu merupakan keadaan suhu tubuh kita sendiri, seperti itu. Kemudian jika terdapat banyak kalor dalam tubuh kita, maka suhu tubuh kita akan terasa panas, seperti yang tadi sudah saya bilang. Dan sebaliknya juga, banyak sedikitnya kalor yang terkandung dalam kulit dipengaruhi oleh kalor yang ada di sekitar kita. Interaksi kalor antara kulit dan lingkungan terjadi berdasarkan prinsip perpindahan kalor. Jadi kalor itu berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi atau dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah, seperti itu. Hal ini terjadi agar terjadinya kesetimbangan suhu antara lingkungan dan sistem. Nah, agar lebih mudah memahaminya, jadi kita misalkan ketika kita lagi masak air, seperti itu. Otomatis ketika lagi masak air, suhu panci, suhu air itu akan tinggi kan, dan suhu tubuh kita akan lebih rendah daripada suhu panci. Jadi ketika kita menyentuh tutup panci atau ketika kita menyentuh air panas, maka kita akan terasa panas. Kenapa? Karena kalor yang dimiliki oleh panci ataupun air itu ditransfer ke tubuh kita, akhirnya kita merasa panas, seperti itu. Nah, sekarang
kita bahas tentang kenapa ketika kita menaruh hand sanitizer di tangan kita itu akan terasa lebih dingin. Jadi gini, di dalam hand sanitizer itu mengandung alkohol. Nah, alkohol inilah yang menyebabkan kita merasa lebih dingin ketika menaruh hand sanitizer itu di tangan kita. Jadi alkohol itu memiliki titik beku itu 1120 derajat Celcius dan titik-titiknya adalah 78 derajat Celcius. Nah, karena ini alkohol memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi pada saat kita sentuh, maka panas tubuh manusia akan mengalir dan terserap ke alkohol, sehingga kulit kita akan terasa lebih dingin. Karena alkohol memiliki titik didih yang rendah, maka alkohol ini akan lebih mudah untuk menguap. Nah, ketika sebuah zat itu menguap, maka zat itu memerlukan energi atau kalor untuk dapat melakukan proses penguapan seperti itu. Jadi begini ilustrasinya. Jadi setiap benda itu tersusun oleh molekul-molekul. Nah, semakin padat suatu benda, maka ikatan molekul itu akan semakin kuat. Jadi ketika benda padat itu diberikan kalor, maka molekul-molekul yang terdapat dalam benda padat itu akan saling bergesekan satu sama lain. Nah, semakin banyak kalor yang diberikan pada benda, maka gesekan itu akan semakin kuat dan kecepatan gesekannya itu akan semakin cepat. Dan hal ini akan menyebabkan ikatan antar molekul itu merenggang. Jadi membuat molekul itu berusaha untuk keluar dari ikatan itu dan tidak terikat lagi. Nah, ketika molekul ini masih terikat tetapi dapat bergerak bebas, itu merupakan fase cair. Jadi tadi molekul yang terikat, molekul yang padat terikat itu merupakan fase padat. Kemudian ketika molekul itu sudah masih terikat tetapi dapat bergerak bebas, itu merupakan fase cair. Nah, ketika dalam fase cair ini tetapi kalor itu tetap terus diberikan sehingga molekul itu tetap saling bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi dan saling bertumbukan satu sama lain, akhirnya hal itu memungkinkan terjadinya lepasnya ikatan antar molekul. Jadi molekul itu benar-benar ingin melepas diri sehingga dapat bergerak bebas dan tidak terikat satu sama lain, dan inilah yang disebut dengan fase gas seperti itu. Baik, di sini kita akan mensimulasikan benda yang kita beri kalor. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa setiap benda itu tersusun oleh molekul-molekul. Nah, bulatan-bulatan berwarna oranye ini itu merupakan ilustrasi dari molekul. Kemudian tadi saya juga bilang kalau misalnya sebuah benda diberikan kalor, maka ikatan molekulnya akan merenggang karena molekul-molekulnya saling bergesekan satu sama lain. Nah, kita akan mensimulasikannya dengan aplikasi PET ini. Jadi di sini saya memilih atom dan molekul argon. Di sini kita bisa lihat ada neon, argon, oksigen, dan ada water. Nah, di sini kita coba pakai yang argon. Nah, di sini ada benda pada fase padat, fase cair, dan fase gas. Di sini terlihat jelas perbedaannya ya. Ketika benda pada fase padat, molekulnya saling berikatan satu sama lain dan molekul tidak bergerak bebas. Kemudian pada fase cair, bendanya masih saling berikatan, molekulnya masih saling berikatan, tetapi molekul masih bisa bergerak bebas, berbeda dengan fase padat. Kemudian kita coba fase gas. Di sini molekul tidak saling berikatan satu sama lain, tetapi
molekul ini dapat bergerak sangat bebas. Oke, kita akan coba dari mulai fase padat. Nah, pada fase padat, molekulnya saling berikatan satu sama lain. Sekarang kita berikan kalor pada benda. Nah, benda mulai bergerak bebas. Nah, di sini terlihat molekulnya dapat bergerak bebas tetapi saling berikatan satu sama lain. Misal kita berikan panas lagi. Nah, ini merupakan fase cair karena molekul saling berikatan tetapi dapat bergerak dengan bebas. Kemudian kita terus berikan panas. Apa yang akan terjadi? Nah, molekul akan bergerak bebas, saling bertumpukan satu sama lain sehingga ikatan tersebut benar-benar tidak akan ada lagi. Sehingga molekul itu dapat bergerak bebas tanpa ada ikatan satu sama lain dan molekul akan bertumpukan satu sama lain, dan inilah yang disebut dengan fase gas. Seperti itu. Jadi alkohol di sini itu membutuhkan kalor atau membutuhkan energi untuk melakukan proses penguapan. Jadi alkohol itu menyerap kalor dari tubuh kita, lalu dia berusaha untuk melakukan penguapan seperti itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan alkohol menyerap energi sebanyak mungkin agar dia dapat lebih cepat menguap, seperti itu. Lalu kenapa alkohol dapat terasa dingin di tangan? Karena dia berusaha untuk menyerap kalor. Jadi ketika tangan kita dioleskan atau diberikan alkohol atau hand sanitizer, maka cairan tersebut akan menyerap banyak kalor sebagai sumber energinya untuk berubah wujud menjadi uap. Tak selang berapa lama, maka alkohol itu pun akan menguap sambil membawa kalor dari tubuh kita, dari kulit kita. Selain itu, agar sensasi dinginnya itu akan lebih terasa, kita dapat meniup tangan kita ketika diberikan hand sanitizer atau alkohol, karena ketika kita meniup itu terjadi perpindahan kalor dari mulut kita ke tangan kita. Jadi energi yang diterima oleh alkohol akan semakin banyak, maka kalor akan semakin cepat untuk menguap, seperti itu. Nah, lalu kenapa sih kok ketika alkohol itu sudah menguap, kadang tangan kita terasa lebih hangat kayak gitu, karena kita tadi kehilangan kalor dan akhirnya kita berusaha untuk menyerap kalor dari lingkungan, seperti itu. Lalu kenapa sih kok kalor bisa pindah-pindah kayak gitu? Nah, kalor itu merupakan fluida. Jadi kalor itu dapat mengalir. Nah, mengalirnya dari mana? Mengalirnya dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah, seperti itu. Nah, itulah kenapa bisa terjadi rasa dingin di tangan kita ketika kita memberikan hand sanitizer atau alkohol di tangan kita. Jadi itulah penjelasan secara fisika. Jadi ini konsep perpindahan kalor, seperti itu. Jadi buat kalian yang merasa masih bingung, kenapa sih kok muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentang rasa yang muncul ketika kita memberikan tangan kita hand sanitizer atau alkohol, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terus jangan lupa like, terus komentarnya baik-baik ya, dan jangan lupa
lupa subscribe channel ini kalau misalnya kalian pengen tahu update terbaru tentang video ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.